Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan step by step instalasi dari sistem operasi Linux Ubuntu yang 18.04 ya. Seperti yang saya sebutkan pada pertemuan kita sebelumnya, kita akan menginstal Ubuntu 18.04 menggunakan VirtualBox. Nah, konsepnya di sini ya kita menginstal sistem operasi ya, biasanya kita install operasi seperti Windows itu ya langsung pada komputernya, langsung pada hard disk ataupun pada di atas komputer yang kita gunakan. Namun sekarang kita menggunakan teknologi yang namanya virtualisasi yang di yang ada pada aplikasi VirtualBox ini. Nah, kita di sini akan mencoba untuk install 18.04 di atas VirtualBox yang nantinya ya sistem operasi Windows yang saya gunakan atau mungkin ada sistem operasi Linux ataupun macOS ya yang sudah terinstall itu nggak akan diganggu. Hanya kita cukup menggunakan VirtualBox dan dia jalankan sistem operasinya di atas sistem operasi yang kita miliki. Nah, untuk melakukan instalasi ini kita harus punya beberapa ada yang harus kita siapkan. Pertama adalah VirtualBox ya, aplikasi VirtualBox-nya itu sendiri. Kalian rekan bisa mengakses website dari virtualbox.org. Nah, langsung kemudian download di sini. Dan bagi yang menggunakan Windows ya langsung saja klik Windows Host. Nah, jadi nanti dia akan langsung untuk mengarahkan kita untuk download atau menyimpannya di mana, atau biasanya kadang juga otomatis tersimpan di folder download. Setelah itu rekan-rekan silakan install. Saya yakin semuanya bisa melakukan instalasi ya, hanya next itu aja. Kemudian setelah terinstall nanti tampilannya akan seperti ini. Ya, yang kurang cuma paling-paling ya, rekan-rekan tidak ada list ini. Ya, karena ini adalah sistem operasi yang sudah saya install, ada 3 sistem operasi. Rekan-rekan mungkin di sini akan kosong saja sistem operasinya. Gitu. Ya, ini untuk yang VirtualBox. Setelah itu yang kita perlukan adalah Ubuntu 18.04. Cukup cari aja sih. Di websitenya ada, tapi yang agak lebih mudah saya cari Ubuntu 18.04 aja download gitu. Saya cari di Google, kemudian tinggal klik release.ubuntu ya, dia di website Ubuntunya di release ada subdomainnya. Kita download ya, kita diarahkan ke sini. Yang kita download adalah 64 bit ya, karena memang yang ada hanya yang 64 bit. Yang 32 bit itu udah versi yang sangat lama sih. Tetap ada, dulu ada, tapi sudah tentunya sistem operasi sekarang sudah banyak yang sudah meninggalkan 32 bit. Klik, nanti dia akan simpan. Ini ukurannya sekitar 2,2 gigaan lebih lah ya. Nah, kalau kita download yang Ubuntu yang versi terbarunya ya, itu ukurannya bisa sampai 5, sekian giga ya. Gitu ya. Ini kalau mau download sebenarnya ada yang Pro juga, tapi tentunya itu ada subscribe yang harus kita bayar gitu. Ini untuk downloadnya pun ya, ini yang terbaru ini saya belum pernah download lagi sih. Download now. Oh, itu yang AI ya. Ya, Ubuntu desktop di sini kalau kita mau download sekitar 5 giga. Masalah. Nah, 5,8 giga. Ini makanya untuk yang komputer dengan RAM 4 giga saya menggunakan yang 18.04 ya. Nanti file yang tersimpan itu ya, kalau kita balik yang tadi aja lah, yang 18.04 yang tersimpan nanti kalau kita download ini kemudian tersimpan itu filenya namanya ini, nanti extensionnya ISO. Nah, untuk saya udah download, jadi saya tidak download lagi ya, lumayan lama tuh kalau kita harus tunggu downloadannya.
Ini filenya sudah ada kalau nggak salah, tapi ya nanti kita kalau salah udah ada. Nah ini 1804 sudah ada. Jadi kita tinggal langsung ya setelah kita download ini masih ada ya proses download yang masih jalan. Oh, udah nggak ada lagi. Ya, ya. Setelah kita memiliki Ubuntu-nya dan VirtualBox-nya sudah terinstall, nah, sekarang kita yang perlu kita lakukan adalah ya membuka VirtualBox dan karena kita ingin menginstal sistem operasi ya tentunya kita harus punya komputer yang menjadi wadah untuk kita menginstal sistem operasinya tadi. Nah, komputernya mana? Ya, kalau komputer yang saya gunakan sekarang kan udah ada sistem operasi Windows-nya. Nah, sekarang kita menggunakan yang namanya virtual komputer atau virtual machine yang kita buat di sini. Tinggal klik new di sini atau di sini juga bisa. Nah, mesin new ya. Kita new di sini, kemudian tuliskan nama dari ya namanya nanti akan muncul di sini nih namanya. Misalnya, nah untuk rekan-rekan saya wajibkan untuk tuliskan nama panggilannya strip F1 1 ya NIM-nya 22 atau 23 ya. 24 002 misalnya. Ya, kemudian file yang kita download ISO yang untuk Ubuntu tadi ya kita tinggal klik others. Kita cari di mana. Kebetulan di tempat saya di folder download. Nah, dia otomatis untuk pilih nih tipenya. Ini untuk tipenya pilih Linux, Ubuntu, kemudian Ubuntu 64 bit. Sebenarnya kita bisa aja kalau kita ingin instalasi dari Ubuntu kita ataupun Linux ini lebih mudah, sebenarnya bisa apa namanya di uncheck list ini ya. Ini yang saya gunakan ini ya kita enggak ya kita jangan di untuk yang rekan-rekan lakukan ini jangan di ini harus di checklist ya untuk apa agar eh, nantinya untuk username-nya rekan-rekan menentukan sendiri. Nah ya, tapi kalau kita checklist ini dia akan menggunakan username yang sudah ditentukan. Jadi terus proses dari instalasinya pun juga kita cuma nunggu aja itu ya. Jadi saya minta ini untuk di checklist ya. Jadi unattended installation-nya kita apa namanya skip gitu ya. Jadi ini nggak perlu diinputkan. Kalau mau lebih mudah sebenarnya nanti setelah untuk video kebutuhan video dari tugas ini rekan-rekan ya harus checklist ini. Tapi kalau untuk nanti mau install lagi misalnya filenya rusak, korup ya silakan kalau mau pakai unattended installation. Nah, kemudian yang penting lagi adalah hardware-nya. Nah, untuk hardware-nya itu rekan-rekan karena saya punya 8 GB ya saya bisa aja di sini untuk RAM-nya saya berikan di sini adalah 2 GB. Rekan-rekan yang punya RAM-nya 4 GB ya boleh juga sebenarnya 2 GB, tapi ya boleh dicoba aja dulu sih kalau pengen coba. Tapi mungkin akan sedikit membuat performance dari Windows-nya itu akan berkurang pada saat mesinnya berjalan, mesin yang ini virtualnya ini. Dan prosesor juga sebenarnya kalau dia masih spek yang agak rendah ya cukup satu, tapi di sini saya pakai dua lah ya untuk prosesornya. Kemudian setelah RAM, ini RAM dan prosesornya kita tentukan, jangan lupa untuk penyimpanan dari sistem operasinya tentunya harus ada tempat penyimpanan atau kita sering sebut hard disk juga. Saya bikin 15 giga ya 15 GB cukup untuk saya. Ya, kemudian nah hanya itu aja sih. Yang cukup tentukan berapa giga, kemudian hardware-nya berapa, prosesornya berapa, ya, kemudian kita finish. Nah, di sini dia otomatis menentukan di sini ada boot ordernya ya. Boot ordernya dia akan mengakses file apa pada saat mesinnya dinyalakan. Ada floppy disk yang kita bahas sebelumnya ya, ada floppy disk, ada optical itu untuk CD-ROM dan floppy disk itu yang diaksesnya duluan baru nanti
harddisk yang kita tentukan 16 GB tadi. Kemudian ada display memorinya secara otomatis dia hanya 16 MB ya karena kita nggak perlu tampilan yang terlalu bagus gitu ya, yang penting bisa digunakan dan tidak membebani Windows-nya. Kemudian ada controller untuk ya penyimpanan dari Ubuntu yang ISO tadi. Kemudian ada SATA port, ya ini virtual juga, audionya juga virtual ya, jadi bisa juga menyalakan file audio yang nanti tersimpan di dalam sistem operasinya. Kemudian ada USB, ada network adapter, karena kita juga nanti butuh mengkoneksikan internet pada sistem operasi yang kita install ini. Nah, untuk memulai instalasinya, kalau tadi kita baru membuat ya kayak seperti merakit komputer virtual. Nah, untuk menginstal sistem operasinya kita cukup ya pencet start di sini bisa juga atau normal start kita klik di sini aja. Gitu. Nanti dia akan menyalakan. Nah, ini berarti virtual mesin ataupun komputer virtualnya dinyalakan. Nah, oke, nah sekarang kita akan masuk ke Linux-nya untuk proses instalasi. Ini bisa digedein nggak ya? Kalau nggak dia harus view-nya ini kadang beda nih. Kita kalau mau perbesar pakai scale mode. Ini nanti, ya, saya gunakan ini aja. Oke, ini udah masuk ke Ubuntu-nya. Nah, lumayan besar tampilannya. Nah, di komputer saya pun juga karena komputer saya juga masih menggunakan hard disk ya. Jadi tidak terlalu cepat nih untuk booting dari instalasi Ubuntu-nya. Jadi kita tunggu sebentar. Oke, ini udah mulai masuk ke bagian proses instalasinya. Nah, di proses instalasinya ini nanti akan ada beberapa data yang harus kita inputkan. Nah, kalau kita masuk ke unattended installation, kita unchecklist tadi ya, nah dia nggak akan masuk ke sini, dia langsung install otomatis. Nah, karena kita mau lihat proses instalasinya, ya biasanya kalau instalasi sistem operasi yang sebenarnya, biasanya memang kita langsung masuk ke sini, nggak ada tuh pilihan unattended dan attendednya. Ya, untuk pilihan try Ubuntu di sini, ya berarti kita mau nampilin dulu tuh tampilan Ubuntu ini seperti apa, dia kompatibel atau tidak. Itu biasanya kalau kita memang install langsung di komputernya. Tapi karena ini VirtualBox ya kita nggak perlu try lah, kita coba langsung install saja. Ya, untuk bahasanya juga ya jangan lupa pakai bahasa Inggris saja. Ini English US untuk keyboard layoutnya, ini juga English US. Ini saya continue. Nah, ini ada dua pilihan, ada normal installation dan minimal installation. Jadi kalau minimal ada beberapa aplikasi yang tidak terinstall ya. Ada untuk normal installation ya ada web browser, utilities, ada Office, game dan media player. Tapi di sini sebenarnya untuk minimal installation udah cukup biar proses instalasinya tidak terlalu lama. Kemudian ini nggak usah di checklist ya. Apa namanya? Karena jika di checklist kita harus terkoneksi dengan WiFi dan proses instalasinya juga menjadi lebih lama. Karena dia harus download dulu file yang memang dia butuhkan. Ya, setelah pilih minimal installation kita continue. Nah, sebenarnya jika kita menginstalasi pada komputer yang asli, saya biasanya pilih something else. Kenapa? Karena saya harus mempartisi dulu hard disknya. Karena kalau saya nggak partisi, ya misalnya di sini ya ada penyimpanan yang kita gunakan di Windows,
ya, kita nggak partisi, kita langsung erase disk and install Ubuntu, ya semua yang ada di Windows itu terhapus. Tapi karena kita pakai VirtualBox, ya nggak masalah pakai ini, ya. Yang ada di Windows itu nggak ada yang terhapus. Yang terhapus hanya pada 16 giga yang kita gunakan pada harddisk virtual yang kita gunakan tadi. Itu pun memang dipastikan harus penyimpanannya ada yang kosong di sini. Nah, lebih dari minimal yang tersedia itu ya lebih dari 16 giga. Jadi nggak akan ganggu yang ada di Windows-nya. Jadi tinggal pilih ini. Kalau pilih ini prosesnya lumayan lama ya. Jadi install now aja. Oke, nah di sini dia akan membuat partisi dari sistem operasinya. Kalau di Linux dia menggunakan format dari harddisknya itu ext4. Kalau di Windows kita pakai NTFS, gitu ya. Nah, kita install, kemudian pilih ya kotanya, ya Jakarta, ya, continue, masukkan username-nya. Nah, ini gunakan juga nama aslinya ya. Kemudian untuk computer name-nya ini biarkan aja, tapi username-nya itu gunakan nama asli ya, bener lah ini. Misalnya nama rekan-rekan ya wajib menggunakan nama yang asli. Ini untuk password ya tidak perlu panjang-panjang, cukup 1 sampai 4 karakter aja karena kan tidak ada data rahasia yang akan digunakan di sini. Saya pun juga menggunakan 1 karakter aja, nggak akan masalah ya. Continue. Hmm. Nah, proses instalasi dimulai. Ya, kalau udah masuk ke sini berarti proses instalasinya akan dimulai. Dia akan melakukan copy files-nya, kemudian melakukan instalasi file-file ataupun aplikasi yang dibutuhkan, ya sistem yang dibutuhkan, file-file sistem yang dibutuhkan, dan nanti setelah proses selesai dia akan restart. Nah ini saya pause saja prosesnya, ya. Ini saya pause untuk nanti saya percepat rekamannya ya. Nanti pada saat prosesnya udah mau selesai, baru akan saya jalankan lagi rekaman dari proses instalasinya. Karena nggak ada proses yang akan dilakukan lagi sih. Nah, biasanya kalau proses instalasinya udah mau selesai, ya ini kelihatan di sini ada proses removing. Jadi beberapa file-file instalasinya itu akan dihapus oleh eh, oleh sistem operasinya ya, pada saat proses instalasinya udah mau selesai. Dan nanti paling ada konfigurasi nanti ya, prepare, dan kemudian baru eh, sistem operasinya akan melakukan restart untuk komputernya. Kalau di sini yang di restart adalah nah ini running di 3G gitu ya, install install file-file terakhir ya yang memang dibutuhkan. Nah, ini lumayan agak cepat ya dibandingkan kalau kita milih yang standar installation tadi. Saya pilih yang minimal installation, jadi membuat proses instalasinya lumayan agak singkat. Mungkin kayaknya masih jalan nih prosesnya. Tunggu sebentar lagi ya. Nah, jika proses instalasi sudah selesai,
Dia akan menampilkan ya tampilan seperti ini ya. Installation is complete. You need to restart the computer in order to use the installation. Jadi sekarang kita restart ya, klik restart. Nanti virtual machine-nya akan ya, mati. Ya, proses. Nah, please remove the installation medium dan please enter. Nah, ini sebenarnya bisa di enter saja ya. Nah, ya klik pencet enter tadi ya. Kemudian dia akan langsung masuk ke eh, tampilan dari ya, dia akan menyalakan lagi sistem operasi Linux yang baru diinstal tadi. Nah, ini kita lihat proses booting sudah dimulai. Kita lihat ya apakah proses instalasinya berjalan berhasil atau enggak di sini misalnya. Kadang ada beberapa masalah, kadang ya sudah diinstal ternyata nggak bisa masuk. Nah, kalau ini bisa nih, kalau udah masuk nih kita diminta untuk klik user yang digunakan karena usernya hanya satu ya hanya satu user ini yang bisa kita klik. Bisa aja sistem operasi itu punya beberapa user. Ini saya klik ya masukkan password yang kita gunakan tadi. Nah, beberapa kendala yang mungkin bisa terjadi kalau kita install ini adalah jika di komputer-komputer yang lama itu kadang di di BIOS-nya dan di settingan BIOS-nya untuk virtualisasinya kadang ada yang belum diaktifkan. Tapi untuk komputer-komputer yang 2020-an ke atas itu kayaknya udah nggak ada lagi lah. 2019 2018 ke atas tuh memang udah aktif semuanya ya untuk untuk virtualisasinya. Tapi kalau rekan-rekan ada yang menggunakan laptop yang lama kayak Toshiba dulu ya, yang model-model lama, kayaknya ya saya rasa sangat sedikit lah yang masih menggunakan. Kadang dia tidak bisa pada saat menyalakan virtual mesinnya atau komputer virtualnya kadang nggak bisa dijalankan ada error dia. Tapi nanti kalau ada beberapa error boleh disampaikan melalui Japri atau bisa cari di Google pun sebenarnya penyelesaian masalahnya bisa dicari gitu. Karena banyak yang sudah eh, share di internet. Nah, ini kita udah berhasil ya instalasi dari sistem operasi Linux-nya. Ini saya next, kemudian Asmileter aja. Nah, dia menanyakan new version of Ubuntu ya karena kita install yang lama Asmileter aja. Ya, ini next. Ya, ini aplikasi yang bisa kita gunakan. Ini down. Nah, ya, ini ya kita nggak perlu update ya. Nggak usah lakukan update. Nah, yang paling nanti kita butuhkan adalah terminal ini sama browser. Ini yang akan kita gunakan nanti. Kita coba lihat LSCPU. Nah, ini sistem operasi yang apa spek yang kita gunakan yang menggunakan arsitekturnya x86 64 bit ya. Ini Intel Indian ini terkait dengan arsitektur juga. Nah, CPU-nya dua tadi ya sesuai yang kita buat. Nah, thread-nya hanya satu ya karena memang kita nggak per CPU ya hanya punya satu thread saja. Nah, ini AMD yang saya menggunakan komputer saya pakai AMD Ryzen 5 ya. Terus ini yang kita bahas sebelumnya ini terkait case yang digunakan di prosesor virtualnya. Ya, ini CPU-nya. Nah, ya, tapi ini CPU untuk yang sebenarnya ini sebenarnya ya. CPU bukan CPU virtual. Memang ini CPU yang digunakan. Kemudian ada hypervisor vendornya. Dia pakai
VVM. Kalau dia virtual mesin ya pakainya ini. Tuh. Nah, ini sesuai dengan yang kita buat. Kemudian kalau kita mau lihat lagi, nah ini proses ini wajib dilakukan juga ya. LSBLK ada nggak ya? Nah, ini hard disk yang kita gunakan. Nah, sebanyak 15 GB. Ya, ini sebanyak 15 GB yang memang kita gunakan untuk penyimpanan dari sistem operasi yang kita gunakan ini. Oke ya, proses ini dan LS CPU tadi juga wajib dilakukan ya. Silakan melakukan instalasi Linux ini menggunakan dan direkam menggunakan ya, boleh pakai screen record ya. Kalau memang yang tidak paham terkait screen record, kalian boleh pakai kamera pun di depan laptop, itu juga nggak apa-apa. Yang penting nanti hasilnya bisa kalian tampilkan ke saya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk proses instalasi dari Linux Ubuntu 18.04. Mungkin bisa menjadi referensi untuk proses instalasi yang dilakukan oleh rekan-rekan sekalian di komputernya masing-masing. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.